Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Kembali dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan yang mengacu pada bacaan harian Gereja Raja hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 dari Roma pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Syukur padamu kami naikkan pada pagi ini Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh beristirahat tadi malam, dan Tuhan boleh membangunkan kami lagi dengan tubuh yang penuh keberkatan pada pagi ini. Mengawali tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami pada hari ini, kami akan melandasinya dengan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Namun kami sadar ya Bapa, bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang terbatas. Karena itu, kami mohon kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami memahami dengan baik dan benar apa arti dan makna firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami sampaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Roma pasal 9 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji. Pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi ini adalah kepedulian seorang terhadap yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama-sama dikasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Rasa peduli atau prihatin kepada orang lain bisa kita lakukan karena masalah sosial, ekonomi, dan mungkin bisa masalah keyakinan. Rasul Paulus dalam bacaan kita hari ini mengungkapkan tentang rasa kepeduliannya atau rasa keprihatinannya kepada sesamanya
umat Israel yang ada di Roma pada saat itu. Rasul Paulus peduli atau prihatin diungkapkan di ayat 2 dan 3 bacaan kita hari ini bahwa ia sangat berduka cita dan bersedih hati, bahkan mau terkutuk dan terpisah dari Kristus. Rasul Paulus mengingatkan umat Israel bahwa mereka telah diangkat menjadi anak dan menerima kemuliaan, namun ada di antara mereka yang menolak Dia atau menolak Yesus Kristus. Rasul Paulus mengingatkan umat Israel di ayat 7-9 bahwa tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham secara lahiriah adalah anak Abraham, namun yang berasal dari Ishak yang disebut keturunan atau ahli waris janji Allah. Hal ini disampaikan di kitab Kejadian pasal 17 ayat 19 dan pasal 21 ayat 1 hingga ayat 7, dan juga disampaikan dalam ayat 9 bacaan kita hari ini. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa kegagalan sebagai umat Israel, kegagalan sebagian umat Israel percaya kepada Yesus tidak berarti bahwa firman Allah gagal. Contohnya, hanya Ishak yang menjadi anak perjanjian, bukan Ismail. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama-sama dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti Paulus, kita pun diajak untuk tidak hanya fokus pada diri sendiri, namun kita diajak untuk mempedulikan sesama, berdoa bagi sesama, dan bersaksi kepada mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Seharusnya kita menyampaikan kabar keselamatan kepada orang lain, supaya mereka memperoleh juga keselamatan yang telah dianugerahkan Allah di dalam Yesus Kristus. Kita juga diingatkan bahwa identitas luar kita, atau mungkin KTP kita Kristen, atau kita lahir dari keturunan Kristen, itu tidaklah jadi jaminan bahwa kita akan memperoleh keselamatan. Namun hanya karena iman kepada Yesus Kristus, itulah jaminan keselamatan. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ia tidak akan memperoleh keselamatan. Marilah kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Marilah kita jadi gembala yang mempedulikan orang lain apapun pergumulannya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Tanamkan baik dalam hati dan pikiran kami, terlebih mampukan kami untuk melakukannya di sepanjang kehidupan anugerah Tuhan. Mampukan kami mempedulikan orang lain apapun pergumulannya, dan mampukan kami menjadi saksi-Mu bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan. Ya Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan memulai segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kami. Kami mohon penyertaan tuntunan Tuhan agar semuanya itu boleh kami kerjakan dengan baik bersama Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan buat saudara-saudara kami, orang tua kami di dalam berbagai pergumulan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan pulihkan.
di dalam berbagai persoalan ekonomi dan lain sebagainya. Tuhan kasihani mereka. Orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Kiranya mereka senantiasa menaruh harap hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak kami. Berkati mereka dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan, di dalam keluarga mereka masing-masing. Kiranya mereka senantiasa menaruh harap hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami. Biarlah hikmat dan bijaksana dari Tuhan menguasai mereka, agar mereka memerintah kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Pemberita firman-Mu di mana saja mereka berada, Tuhan kasihani mereka, lindungi mereka, perlengkapi kami agar kami semakin giat, semakin kuat untuk menjadi saksi-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Tuhan akan peperangan yang terjadi di mana-mana, bencana di mana-mana. Tuhan kasihani sesama kami. Engkau senantiasa memberkati, melindungi sesama kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarlah kami Tuhan untuk menjalin komunikasi yang baik kepada siapapun yang kami temui setiap saat. Di dalam Kristus Yesus kami sampaikan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua.